Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Minta air Mas. Ya, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, puji syukur kepada Allah senantiasa kita panjatkan, tidak lupa untuk kita haturkan kepadanya, Zat yang Maha Pencipta lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan kita berbagai bentuk karunia dan kenikmatan. Salah satu dari berbagai macam kebaikan yang Allah berikan kepada kita masih dipertemukan lagi di sini dalam kajian bahas tentang safar dan adab-adabnya, hukum-hukum, adab-adab yang terkait dengan safar. Masih bersama buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Munajjid hafizallahu taala, yang mana di pertemuan yang lalu kita sudah membaca 11 adab yang kita baca, ya. Beberapa adab yang kita baca sebelumnya, ada 11 adab yang sudah disampaikan. Sekarang kita masuk ke adab yang ke-12. Ya. Adab yang ke-11 kemarin terakhir adalah istihbabus safar yaumal khamis, yaitu dianjurkannya melakukan safar di hari Kamis, ya. Melakukan safar di hari Kamis sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari. Ya, hadis Bukhari nomor 2950 dan 2949. Kana yuhibbu an yakhruja yaumal khamis. Dahulu Nabi SAW menyukai untuk keluar ketika safar, yaitu di hari Kamis. Ya. Kemarin saya sampaikan bahwa kemungkinan besar, ya, karena safarnya Nabi SAW itu tidak lepas dari safar ibadah. Nabi SAW dahulu safarnya bukan seperti safar kita. Safarnya Nabi itu untuk umrah, safarnya Nabi itu untuk perang, dan perang bagian dari ibadah karena melawan orang-orang yang menentang Islam, yang mendzalimi kaum muslimin. Nabi keluar, atau safar untuk hijrah, atau safar untuk yang lainnya. Dan tidaklah Nabi SAW safar kecuali memang ada urusan ibadah di situ, ada ketaatan. Dan dalam hadis yang lain dikatakan kenapa Nabi SAW kok puasa Senin Kamis? Karena Nabi bahwa saya suka catatan amalan saya diangkat oleh malaikat, dilaporkan kepada Allah ketika saya dalam kondisi berpuasa, yaitu dalam kondisi beramal soleh. Nah, bisa jadi kemungkinan Nabi SAW kenapa beliau safarnya di hari Kamis juga agar tercatat ini sebagai ibadah juga, tercatat ini sebagai ibadah yang beliau lakukan, sehingga ketika, ya, oleh malaikat disampaikan kepada Allah catatan amal Nabi SAW, laporan yang pekanan, maka di situ Nabi sedang melakukan ibadah, yaitu safar dalam rangka ketaatan. Bukan wajib, ya, tapi dianjurkan di hari Kamis. Adab yang ke-12, istihbabul bukur fis safar. Dianjurkan ketika safar itu pagi-pagi petang, ya. Pagi-pagi petang alias bahasa Jawanya gasik. Nah, bahasa Indonesianya apa? Meruput. Sama aja, meruput sama gasik. Apa bahasa Sundanya, Bapak? Apa, Pak? Pagi buta, ya. Berangkat apa? Pagi buta gitu ya. Kalau bahasa Jawanya meruput atau gasik. Berangkat lebih awal gitulah. Berangkat lebih awal. Ya, ini menunjukkan bahasa Indonesia miskin, ya. Lebih kayak bahasa Jawa.
bahasa Jawa ada nggasi, meruput. Bahasa Indonesia tidak ada. Berangkat lebih awal. Harus ada susunan beberapa kata baru mengandung makna yang sama. Ya, dianjurkan untuk safarnya itu pagi-pagi buta, yaitu datang atau safarnya dia lebih awal. Kenapa? Karena di waktu pagi itu adalah waktu yang diberkahi, ya. Selain dia diberkahi untuk cari rezeki, ya, orang-orang yang cari rezeki dianjurkan ketika pagi hari. Makanya beruntunglah orang yang jualan pukis, yang jualan martabak manis, ya, dia pagi-pagi pada subuh sudah siap-siap jualan. Karena ini waktu yang berkah. Berdasarkan hadis Sahar bin Al-Ghamidi radhiyallahu anhu bahwa dia mengatakan Nabi SAW bersabda dalam hadis, ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Doakan bahwa waktu pagi itu adalah waktu yang diberikan keberkahan. Allahumma barik li ummati, ya Allah berikan keberkahan untuk umatku fi bukuriha, yaitu di waktu paginya, pagi buta. Makanya kalau kaum muslimin itu menerapkan hal ini, ya, mereka adalah orang-orang yang mencerminkan orang-orang yang produktif, ya. Bukan, ya, dari awal sebelum subuh sudah dianjurkan untuk sholat malam, ya, minimal sholat witir sebelum subuh, ya, minimal 1 rakaat, 3 rakaat boleh. Sebelum subuh udah bangun, ya. Subuh udah sholat ke masjid, setelahnya langsung kemudian cari rezeki, ya, cari rezeki. Ini semua waktunya terisi dengan hal-hal yang positif. Paginya waktu yang penuh keberkahan yang didoakan oleh Nabi SAW. Bukan yang paginya habis subuh tidur, ya, menghabiskan waktunya untuk hal yang sia-sia, padahal itu waktu yang diberkahi, ya. Wa kana idza ba'asa sariyatan aw jaishan ba'asahum awwalan nahar. Nah, Nabi SAW tidak hanya dalam masalah safar, ya, bahkan beliau SAW ketika mengirim pasukannya, utusannya untuk perang, rata-rata beliau mengirimnya di awal mula siang. Awal mula siang itu maksudnya, ya, pertemuan antara malam dan siang, yaitu waktu pagi. Waktu subuh ini waktu pertemuan antara siang dan malam. Dia adalah akhir malam dan dia juga adalah awal dari waktu siang. Sebagai nama maghrib itu adalah akhir dari waktu siang dan awal dari waktu malam. Wa kana Sakhar rajulan tajiran. Ya, Sakhar ini dia juga adalah seorang saudagar, pedagang. Jadi Nabi mendoakan kepada umatnya keberkahan waktu subuh ini atau waktu pagi ini, dia berlaku untuk umum. Yang penting untuk semua amal-amal kebaikan, entah itu bisnis, usaha, ataupun, ya, mengirim pasukan dalam rangka peperangan, atau juga dalam masalah safar dan yang lainnya, ya. Dan Sakhar ini, sahabat Sakhar yang meriwayatkan hadis ini, dia adalah seseorang saudagar, ya, pedagang. Wa kana idza ba'atsa tijaratan ba'atsahum awwalan nahar. Dan Sakhar ini biasanya kalau mengirim, ya, atau dia ingin berniaga, dia berangkat mengutus anak buahnya di awal mula siang, yaitu maksudnya di pagi hari. Fa asra wa kasura maluhu. Maka jadilah dia orang yang kaya raya dan hartanya berlimpah ruah. Hartanya berlimpah ruah. Taib itu adab ke-12, ya. Sekarang adab ke-13. Adab ke-13, wada'ul ahli wal jirani wal asdiqa, yaitu menyampaikan selamat tinggal kepada keluarga, kepada tetangga, dan kepada teman-teman. Jadi ketika pergi, jangan pergi begitu saja tanpa ngasih kabar. Ternyata mati di tengah jalan, gak ada orang yang tahu. Dia ngasih kabar, berikan pesan kepada keluarganya, tetangganya, yang dia dekat dengan tetangganya, Pak, izin ya, saya mau pergi ke tempat mertua. Mertua yang mana? Yang nomor ini, misalnya gitu. Misalnya Pak, izin ya, saya ke tempat Fulan atau ke tempat Alan, dia pengen pergi selama sekian hari, misalnya safar. Dia pamit kepada keluarganya, tetangganya, atau teman dekatnya, ya, biar ada yang tahu bahwa sekarang posisi Fulan itu sedang di mana. Maka ini dianjurkan untuk mendoakan nanti. Selain dia pamit, plus nanti ada doa.
Ya, dan di sini disampaikan oleh Syekh Shaleh Munajjid merupakan sunnah mahjurah, merupakan sunnah yang sudah mulai tertinggalkan dan terlalaikan, atau ajaran yang sudah mulai dilupakan. Yustahabbu an yuwaddi'a ahlahu, dianjurkan si musafir ini untuk pamit kepada keluarganya, kepada jiran, kepada tetangganya, wa asdiqa'ahu, kepada teman-temannya, wa sa'ira ahbabihi, dan orang-orang yang dia sayangi, wa an yuwaddi'uhu bima sahha an Rasulillah, hendaknya dia pamitan ya dengan mengucapkan doa atau ucapan yang dahulu dipraktekkan oleh Nabi SAW. Dan ini bagian dari sunnah yang terlupakan. Wa tilka sunnatun mahjuratun qalla man ya'malu biha. Ini adalah sunnah yang mulai terlupakan, sedikit sekali orang yang mempraktekannya. Ala wahya taudi'ul musafir bi du'ain nabi, yaitu doa, mendoakan orang yang safar dengan doa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dahulu ana yaqulu lirrajuli idza arada safaran. Ini jadiannya ada dua, antara si musafir menyampaikan kepada keluarganya mau pergi, dan juga keluarganya yang mendoakan untuk si musafir. Jadi ada dua. Nah, ini orang yang menyampaikan kepada orang yang hendak safar. Gimana doanya? Astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawati ma'amalik. Apa bunyinya? Astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawati ma'amalika. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud. Orang yang safar membalas keluarganya, astaudiukumullah, astaudiukumullah alladzi la tadhi'u wada'iuhu. Ada yang doa seperti ini ketika safar. Saya mau pergi, saya ngomong sama istri atau saya ngomong sama bapak saya atau istri saya mengatakan astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawati ma'amalika. Saya menitipkan kepada Allah agamamu, amanahmu, dan juga akhir dari amalan dirimu. Ini siapa? Bagi si keluarga ketika menyampaikan pada orang yang akan safar. Jadi keluarganya ngomong astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawati ma'amalika. Saya menitipkan kepada Allah agamamu, amanahmu, dan penutup dari amalanmu. Nah, dijawab, anak yang sayang mau safar, saya mendoakan juga astaudiukumullah alladzi la tadhi'u wada'iuhu. Astaudiukumullah alladzi la tadhi'u wada'iuhu. Saya menitipkan kalian para keluarga kepada Allah, yang mana titipan Allah tidak akan disia-siakan. Jadi doa agar apa? Agar orang yang safar tadi safar tetap apa? Menjaga agamanya, menjaga amanahnya, ya. Dan agar misalnya meninggal maka dia husnul khatimah. Makanya itu doanya astaudiullaha dinaka. Saya menitipkan agamamu. Ya, maksudnya ketika safar jangan sampai dia lupa dengan agamanya, sholatnya, zikirnya, ya, doanya jangan lupa. Wa amanataka, juga amanahnya. Ya, ketika di tengah jalan kadang diberi amanah ini, jagain ini, jagain ini, atau yang lainnya, agar tetap jaga amanah. Wa khawati ma'amalik, juga penutup dari amalan yang dilakukan. Barangkali ternyata Allah menakdirkan di tengah jalan dia meninggal, kecelakaan atau yang lainnya. Ya, ketika didoakan seperti itu senantiasa Allah beri taufik, ya, agar ketika dia sedang safar dia tetap beramal soleh sehingga dia meninggal nanti dalam kondisi yang baik. Ya. Betapa banyak kemarin belum lama tuh di Jalan Magelang yang sampai hancur, ya, anak-anak muda dari Semarang, ya, sambil bawa apa? Air putih, air galak. Hancur lebur, mati semua ya. Supirnya selamat. Iya. Belum lama, baru mungkin 2 pekan yang lalu atau ngebut. Ya.
dia mengendara sambil terpengaruh minuman keras, keluar dari jalur, tabrakan, mobilnya hancur lebur, teman-temannya pada meninggal, dan yang ditabrak ada yang meninggal juga, ada. Oke. Intinya kalau kita safar dengan dibekali doa-doa seperti ini, insya Allah ya, insya Allah jika kita istiqomah, insya Allah nanti misalnya pun Allah menakdirkan ternyata itu adalah akhir dari kehidupan kita, insya Allah dalam kondisi husnul khatimah. Ada doa yang lain juga ya, dari Anas bin Malik ya, doa yang lain riwayat Imam At-Tirmidzi. Dari Anas bin Malik, dia mengatakan ja'a rajulun ilan Nabi SAW, ada seorang datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah inni uridu safaran fazawwiduni. Ya Rasulullah, saya hendak safar, berikanlah saya bekal. Ya, berarti ini yang mendoakan adalah keluarganya ya. Jadi orang yang akan ditinggalkan mendoakan orang yang safar. Apa doanya? Zawwadakallahu taqwa. Zawwadaka Allahu at-taqwa. Zawwadakallahu taqwa. Semoga Allah memberikan bekal takwa kepada dirimu. Dia katakan lagi, zidni. Wahai Rasulullah, tambahkan lagi dong doanya selain zawwadakallahu taqwa apa? Nabi menjawab, wa ghafara dzanbaka. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Qala zidni, ya, tambah lagi ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, wa yassirraka wa yassaralaka al-khaira haitsu ma kunta. Wa yassaralaka al-khaira haitsu ma kunta. Saya ulangi, doa orang yang ditinggal safar, mendoakan orang yang akan safar. Tadi ada yang versi pertama, ini versi kedua riwayat Tirmidzi. Zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzanbaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Zawwadakallahu taqwa, semoga Allah membekali dirimu dengan ketakwaan, wa ghafara dzanbaka, dan mengampuni dosa-dosamu, wa yassara laka, dan semoga Allah memudahkan kebaikan dimanapun Anda berada, karena dia yang akan pergi. Apa udah? Zawwadakallah, bukan zawwaja ya. Kalau zawwaja, semoga Allah menikahkanmu. Itu yang diharap-harapkan Pak Iwan. Zawwadakallah ya. Zawwadakallah. Zawwadakallahu taqwa. Semoga Allah memberikan bekal pada dirimu ketakwaan. Wa ghafara dzanbaka. Wa ghafara dzanbaka. Apa Mas? Ada ini? Wa ghafara dzanbaka, dan semoga Allah mengampuni dosamu. Wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta, dan semoga Allah memudahkan kepada dirimu kebaikan dimanapun kamu berada. Boleh ini juga boleh yang tadi ya. Astaudiukallah, astaudiullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Dijawab, astaudiukumullahu alladzi la tadhi'u wada'i'uhu. Ya. Itu berkenaan dengan doa. Silahkan nanti buka di Google, banyak ya doanya seperti itu, doa tentang, atau di Hisnul Muslim, kitab Hisnul Muslim tentang doa-doa ada. Nah, adab yang ke-14, 14, istihbabu talabir rifqah wa ta'miri wahidin minhum yuti'unahu bil ma'ruf. Dianjurkannya meminta atau dianjurkannya menghadirkan teman dalam safar. Dianjurkannya menghadirkan teman. Mengajak juga bisa ya. Mengajak teman atau menghadirkan teman. Intinya orang dewean gitu loh. Ya, dianjurkan membawa teman, mengajak teman, menghadirkan teman, boleh, terserah. Wa ta'miri wahidin minhum yuti'unahu bil ma'ruf. Dan memilih salah satu dari mereka untuk jadi pemimpin safar. Memilih salah satu dari mereka untuk jadi pemimpin safar, ya, ditaati dalam hal yang ma'ruf. Memilih salah satu dari mereka sebagai pemimpin safar untuk ditaati dalam hal yang ma'ruf. Maksudnya ini pemimpinnya. Ya. Di dalam safar dipilih dari beberapa, nah, misalnya satu komunitas beberapa orang, ada satu yang menjadi pemimpin yang ngasih
Ya, ditaati sebagaimana ketaatan kita kepada pemimpin dalam hal yang baik, ya, dalam hal yang baik. Jadi safar yang tidak sendiri, tapi ngajak teman, menghadirkan teman. Dan dari teman itu nanti siapa yang dipilih untuk apa? Menjadi pemimpin ketika safarnya, ya. Yustahabbu an yurafiqa fi safarihi man huwa raghibun fil khairi karihun lisyarr. Jadi sangat dianjurkan sekali ketika orang hendak safar, dia untuk mengajak teman, untuk menghadirkan teman dalam safarnya, dan teman ini adalah orang yang gemar berbuat baik dan benci untuk berbuat buruk. In nasiya dzakarahu wa in dzakara a'anahu. Jadi ketika si fulan yang akan safar ini lupa untuk berbuat baik, senantiasa diingatkan. Jika dia hendak berbuat buruk, senantiasa ditegur. Ya, senantiasa ditegur. Wa yustahabbu an yurafiqa fi safarihi jama'atun. Dan hendaknya ketika safar tidak hanya dengan satu orang saja, maksudnya berdua, tapi jamaah, ya paling tidak minimal 3. Nanti ada hadisnya. Ya, paling tidak ada 3 orang berdasarkan hadis Ibnu Umar dan nanti hadis yang lainnya. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Bukhari. Nabi mengatakan, "Lau ya'lamun nasu ma fil wahdah. Lau ya'lamun nasu ma fil wahdah ma a'lamu ma sara rakibun bilailin wahdahu." Lau ya'lamun nasu ma fil wahdah ma a'lamu ma sara rakibun bilailin wahdahu. Beliau mengatakan, andai saja orang-orang mengetahui apa yang aku ketahui ketika orang safar sendiri, andai saja orang-orang mengetahui sebagaimana aku mengetahui, ya, seseorang ketika safar dengan kesendiriannya, niscaya dia tidak akan melakukan safar di malam hari dengan sendiri. Jadi ini perkara gaib yang Nabi ketahui, ya. Mungkin potensi-potensi untuk berbuat maksiat atau gangguan yang lain, atau gangguan setan membujuk manusia untuk berbuat buruk ketika safarnya, itu Nabi ketahui. Cuman hal ini menjadi pengetahuan Nabi saja. Makanya Nabi sampai mengatakan, andai saja orang-orang tahu sebagaimana saya tahu ketika orang safar sendiri, niscaya dia tidak akan safar dengan sendirian. Akan dijelaskan hadisnya. Fil hadisi fawaid minha. Hadis ini punya beberapa faedah. Di antaranya, yang pertama, anna Nabi SAW lam yukhbir ummatahu bima ya'lamuhu minal afatil lati tahdutsu min jira'i safar ar-rajul wahdahu mubalaghatan minhu fi tahdhiri min at-tafarrudi fi safar. Nah, di sini Nabi SAW memang tidak mengabarkan kepada umatnya, kepada kita, apa sih yang beliau ketahui sampai beliau takutkan. Itu apa sih yang beliau takutkan ketika orang safar sendiri itu seperti apa? Sayangnya beliau tidak mengabarkan, ya. Tapi memang ada gangguan, ya, ada mudarat, ada mafsadat di situ ketika orang safar dengan sendiri. Ini bentuk apa? Mubalaghah. Iya, bentuk apa? Majaz, apa? Personifikasi, ya. Apa? Melebihkan sesuatu. Iya, personifikasi. Ini kesannya seperti majaz personifikasi. Maksudnya hal ini memang terlarang, nggak boleh sendirian gitu. Tapi Nabi sampaikan dengan sesuatu yang agak berlebihan. Yang hal ini hanya Nabi yang tahu. Tapi intinya ada bahaya, ada mafsadat, ada mudarat jika orang safar dengan sendiri. Ya. Saking besarnya mudarat itu Nabi tidak mengabarkannya. Tapi itu hal yang besar. Makanya jangan kamu safar sendiri. Gitu. Yang kedua, an-nahyu ya'ummul lail wan nahar. Tadi disebutkan dalam hadis, ya, andai saja orang tahu apa yang aku tahu ketika orang safar sendiri, niscaya dia tidak akan safar sendiri di malam hari. Apakah kemudian dimaknai ini terlarang safar sendiri hanya malam hari saja? Enggak. Para ulama memahaminya beda. Larangannya umum, mencakup siang dan malam. Shallaila fil hadits li anna asy-syurura fihi aktsar wal akhtara fihi akbar. Namun Nabi mengkhususkan penyebutan lafaz safar malam hari di sini karena ditekankan memang mayoritas keburukan ketika orang safar sendiri, kejadian buruk di malam hari lebih besar. Ya, kejadian buruk di malam hari lebih besar. Tapi tidak menutup kemungkinan di siang hari pun juga ada. Gitu. Jadi bukan dimaknai hadis tadi berarti kalau saya safarnya sendiri siang hari berarti tidak apa-apa.
Kan yang dilarang malam hari aja, enggak. Malam hari dan siang hari pun sama, ya. Cuman disebutkan malam hari karena memang kemungkinan kekeliruan atau mafsadat, mudarat, bahaya di malam hari itu lebih besar. Faedah yang ketiga, annan nahya ya'ummur raqib warrajil. Larangan ini ya berlaku bagi orang yang safar berkendara ataupun yang berjalan kaki. Ya, tidak hanya yang berkendara saja. Kenapa? Karena tadi dalam hadis disebutkan orang yang berkendara. Andai saja orang-orang tahu apa yang aku tahu ketika safar dengan sendiri, masa rorokibun bilailin. Tidaklah orang berkendara di malam hari sendirian. Tidaklah orang berkendara di malam hari sendirian. Apakah kemudian ini bahayanya cuma terbatas di waktu malam hari saja? Tadi sudah dijelaskan, siang hari juga masuk. Kemudian yang selanjutnya, apakah ini terbatas hanya larangan untuk orang yang berkendara saja? Tidak juga. Orang yang berjalan kaki dalam safarnya pun juga sama. Larangan juga sama. Annan nahya ya'ummur raqiba warrajil. Ya, mencakup yang berkendara maupun juga yang jalan kaki. Ya. Adapun hadis masa rorokibun bilailin, dia tidak akan safar sendiri di malam hari dengan berkendara. Makhrajal ghalib, ya, wa illa farajil fi makna raqib. Disebutkan orang yang berkendara di sini memang rata-rata orang melakukan safar itu berkendara. Jadi Nabi hanya menyebutkan itu ya sebagai gambaran mayoritas orang safar. Tapi kemudian tidak mengecualikan orang yang safarnya dengan jalan. Yang jalan pun juga kena. Ya, walaupun mungkin untuk zaman sekarang ya udah ada orang safar jalan. Karena Nabi konteksnya ini memang membicarakan kondisi yang ada di saat itu. Tapi misalnya toh zaman sekarang itu ternyata prakteknya ada, juga sama, tetap tidak dibolehkan. Ya. Sendirian gitu maksudnya. Jadi minimal 3 orang ya, ini 3 orang safar paling tidak. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi ya, dari Amr bin Shu'aib. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Nabi SAW mengatakan ar-raqibu syaitanun warraqibani syaitanani wathalathah raqbun. Nabi mengatakan ar-raqibu syaitanun warraqibani syaitanani wathalathah raqbun. Orang yang safar sendirian dia setan. Yang safar cuma 2 orang dia juga setan. Yang safar 3 orang baru dia safar beneran. Maksudnya adalah safar sesuai yang diperkenankan dalam syariat. Gimana? Safar loh, ini safar loh. Kalau cuman sini wojo enggak apa-apa. Sini wojo. Nah, itu nanti kembali ke, tapi nanti ada penjelasan lagi, tenang aja, nanti belum selesai. Jadi nanti ada penjelasan, tenang aja. Ya, kenapa kok harus ada teman? Kenapa sih? Sebabnya apa? Nah, di sini ulama menjelaskan. Ya, Kenapa nggak boleh cuman sendiri atau kok berdua juga termasuk? Nah, cuman masalahnya di sini apakah larang ini sampai batas hukum haram ataukah cuman sampai makruh gitu? Apakah haram ataukah sampai makruh? Tapi kita baca dulu, nanti baru kita akan tarik kesimpulan. Berkata Imam Khattabi dahulu menjelaskan, wal munfaridu fis safar. Kenapa sendiri tidak boleh? Karena orang yang bersendirian dalam safarnya, in mata lam yakun bi hadratihi man yakumu bi ghuslihi wa dafnihi wa tajhizihi. Orang yang safar sendiri, kalau dia sampai mati, maka tidak ada orang yang memandikannya, nggak ada orang yang mengurus memandikannya, mengkafaninya, atau mengurus pemakamannya. Ya. Tentunya jenengan nanti akan tanya, bukan sekarang beda? Iya benar. Ini memang beliau menjelaskan kondisi di zaman dulu. Memang ketika orang mati dulu safar sendiri, ya, belum kondisi seperti era modern sekarang. Ya kalau safar sendiri ya sama sekali, misalnya di tengah bulan, di tengah ini nggak ada yang nemenin. Kalau sampai dia mati, ya siapa nanti memandikan? Siapa yang mengkafani? Siapa yang menyolatkan? Siapa yang menguburkan? Ya. Maka tidak boleh dia safar sendiri. Memang untuk zaman itu, ya.
Wala indahu man yusi ilaihi fi malihi wa yahmilu tarikatahu. Juga misalnya dia sendiri safar, dia meninggal, sebelum meninggal dia pengen nulis wasiat, di rumah masih punya istri, punya anak, gak ada yang dititipin wasiat. Wasiat yang mana dia bisa yang percaya dan mengamanai orang itu. Sampai tiba-tiba ada orang datang gitu kan, nemu orang meninggal. Wah, kemudian dia nulis wasiat sendiri yang menemui tadi, kan nanti jadi masalah juga. Wasiatnya apa? Palsu, padahal bukan tulisan dia nulis gitu. Kemudian dia cari keluarganya di mana, kemudian apa, dia ngaku-ngaku saya temennya, ya saya temennya tadi, dia mau meninggal nulis wasiat, saya dikasih harta sekian, kan bahaya ya. Iya, padahal dia ngaku-ngaku saya ketemu kok, dia orang Jogja misalnya, saya ketemu di Purworejo, ketemu barang, kita akrab, artinya meninggal, nulis wasiat untuk saya dapat sekian gitu kan. Makanya zaman dulu kenapa dilarang sendiri, karena kalau saya meninggal ditakutkan gak ada yang ngurusin jenazahnya, ditakutkan dia tidak bisa menyampaikan wasiat karena gak ada orang yang disampaikan kepadanya wasiat. Walam yahmil tarikatahu, tidak ada juga yang membawa apa warisannya. Bisa jadi orang ini untuk model orang zaman dulu safar sendiri semuanya dibawa. Ya, ada uang berapa dinar, berapa dirham dibawa di kantongnya. Dia meninggal padahal itu haknya untuk keluarganya, tapi diambil sama orang karena dia nggak punya teman-teman yang amanah, teman-teman yang baik yang mendampingi dia ketika safar. Bala ma'ahu fi safarihi man yu'inuhu 'alal humulah. Ya. Juga kalau dia safar sendiri, kan kalau ngambil barang ini, ngangkat barang itu nggak ada temannya yang bawa. Ya, fa idza kanu salasa ta'awanu wa tanawabu al-mihnah. Tapi misalnya dia pergi 3 orang, mereka bisa saling tolong menolong, mereka bisa saling mewakilkan, gantian ya, kamu 2 sholat, saya jaga barang, ganti-ganti kita gantian, atau kamu sholat dulu sebagian yang jaga, gantian. Wal hirasah, juga saling bergantian dalam penjagaan barang. Wasallul jamaah, dan mereka juga tetap bisa sholat jamaah ya, dan yang lainnya. Jadi ini alasan kenapa Nabi SAW melarang safar hanya 1 atau 2 orang. Kalau cuma 2 orang masih minim, terlalu minim karena cuma 1 orang. Kalau bertiga, 1 meninggal masih sisa 2. Ya, kalau misalnya cuma 2 orang, yang 1 meninggal susah juga. Makanya paling tidak minimal 3. Tadi mengatakan Nabi SAW bersabda, ya, ar-raqibu syaitan, war-raqibani syaitanani, wasalasah rakbun. Ya. 1 penumpang atau 1 musafir itu masih setan, 2 juga setan, 3 baru dia orang yang safar yang benar, yang diperkenankan oleh syariah. Nah, ini baru kita katakan. Ini tadi pembahasan orang di masa lampau, ulama di masa kemudian mengatakan wa qad rajjaha ba'dul ulama al-mu'asirin jawazal safar munfaridan fi hadzal asr. Ya. Namun sebagian ulama kontemporer di masa sekarang mereka banyak yang membolehkan safar sendiri di era ini. Ya, di era ini. Di era ini sekarang bolehlah safar sendiri. Kenapa? Lintifa'il illah allati nuhiya 'anis safari min ajriha fil asril hadir. Karena hal-hal yang menjadikan orang dahulu safar sendirian dilarang di zaman sekarang sudah hilang. Di zaman sekarang hal-hal yang menjadikan safar di zaman dulu sendiri itu terlarang, hal-hal yang menjadikan terlarang sudah hilang semuanya. Ya, sebab-sebabnya sudah hilang di zaman ini. Kenapa? Wujudu mahattatil waqud. Sekarang kenapa? Pom bensin semua ada. Ya. Zaman dulu kan dilarang sendiri karena takut nanti cari bekal, cari makannya susah. Sekarang tiap pinggir jalan ada orang jualan. Berapa ratus meter ya, atau mungkin setengah kilo, 1 kilo ada pom bensin, gampang. Jadi misalnya dia pun macet ada bengkel, dia pun macet bensinnya habis, beli bahan bakar bisa. Ya, di setiap tempat ada. Juga ada banyak apa? Tempat-tempat keamanan. Ada polisi, kantor polisi, ada ini misalnya ada orang jambret, ada orang ini, mudah untuk menghubungi pihak keamanan gitu. Dan juga apa? Ada alat komunikasi untuk senantiasa menukar kabar dengan orang yang ditinggalkan. Bu, saya sudah sampai Purworejo. Le, aku sakit tekan Kebumen. Jadi mudah saling berkabar. Makanya sebagian ulama
kontemporer mengatakan boleh, walaupun sebagian masih ada yang mengatakan tetap tidak boleh. Untuk apa? Saddu zari'ah. Saddu zari'ah itu apa? Yang jaga-jaga. Tetap nggak boleh sendiri, kalau bisa tetap orang bertiga. Ya, bertiga tadi yang dibolehkan dalam hadis. Juga apa? Kudu asyratatil muhadarat wan nadawat allati taqta'u 'alal musafir tariqahu bil ilmi nafi'il mufid. Juga sekarang ada rekaman. Orang di mobil ya, bisa ada rekamannya sambil nyetel MP3 ya, kajian ustaz murotal. Jadi waktunya tetap akan bisa dihabiskan dalam hal yang bermanfaat. Walikasratil musafirin, juga safar sekarang beda dengan dulu. Orang dulu ya safar sendiri nggak ada teman sama sekali. Sekarang safar sendiri, walaupun sendiri tapi ada barengannya orang musafir yang lain. Ya, dia beli tiket kereta satu, ya teman-temannya yang lain banyak. Ya, dan ada pengawalnya juga. Ya, di kereta ada petugasnya. Ada juga apa satpam ya, satpam ininya di kereta dan sebagainya. La yastauhishul musafir infiradahu bitariq. Jadi orang tidak merasa was-was, tidak merasa takut ketika dia sendiri di tengah jalan, ya. Semua terang jalannya ini, semua. Jadi makanya sebagian ulama muasirin kontemporer mengatakan tidak ada masalah. Walaupun yang lebih afdal tetap untuk membawa teman, ya. Lebih afdal untuk membawa teman. Ini ngomongnya berkaitan safar loh. Laki-laki ya. Nanti untuk perempuan ada tema sendiri. Ya, kalau perempuan wajib harus pakai mahram. Ya, tidak boleh dia nanti sendiri. Ini sedang ngomongin orang yang safar adalah laki-laki. Wa ma'adzalika fa innal aula an yashibahu fi safarihi man yathik bihi. Ya kan, Syekh Shalih Al-Munajjid mengatakan walaupun sebagian ulama kontemporer sekarang safar sendiri, tapi lebih utama untuk tetap menggaet, mengajak teman yang bisa dia percaya untuk membersamai dia. Lima fidzalika minas sakinati wa tuma'ninah. Karena jika ada temannya tentu akan lebih tenang, lebih nyaman, ya, lebih bisa dipercaya. Keluarga yang ditinggalkan juga lebih nyaman ketika wah ada temennya kok. Ya, apalagi temennya jalanan semua, ya. Mantan-mantan jalanan. Mau kemana? Ke Bandung, sama Pak Iwan. Wah, santai. Sudah kayak Google Maps dia. Sudah tahu semuanya. Nah, juga ketika pas safar banyak orang, maka dipilih salah satunya untuk jadi pemimpin, pemandu dalam safarnya, yang memberikan keputusan kita harus berhenti atau tidak. Ya. Kita bagaimana begini begitu, harus ada yang menjadi pemimpinnya. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud bahwa Nabi SAW mengatakan idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Jika ada tiga orang keluar untuk safar, maka hendaklah pilih salah satu dari mereka menjadi pemimpinnya, ya. Jadi pemimpinnya. Jadi dimanapun ya, dalam keluarga harus ada pemimpin. Dalam ketika safar pun harus ada pemimpin. Dalam kondisi di negara juga harus ada pemimpin yang dipilih di situ, ya, seperti dalam masalah safar. Tentunya ini yang dipilih pemimpin adalah dia yang paham medan, dia yang paham jalan, plus dia orang yang yang paling dipercaya akhlak dan agamanya. Ya, jangan sampai pemimpinnya nggak jelas. Nanti golek kopi, top kopi ke tanda petik tapi ya. Di mana Mas dulu beri Mas? Ada. Ayo. Di Pantura itu banyak ya. Ngantuk ngopi sambil inilah apa namanya? Pijatan. Bahaya kalau pemimpinnya kayak gitu ya. Baik. Jadi harus yang baik, yang paham medan, plus juga dia agama dan akhlaknya baik. Baik, satu lagi mungkin. Adab yang ke-15. Yang ke-15
Setelah tadi pamitan, ya kan, milih hari, milih waktu untuk keluar, pamitan dengan keluarga, tetangga, kemudian membersamai ketika safar dengan teman yang baik, ngajak teman yang soleh, ya, yang paham medan. Kemudian sekarang, mulai beranjak keluar, harus doa dulu, ya. Ma yaqulu idza kharaja min baitihi, apa yang diucapkan ketika sudah mulai keluar dari rumahnya. Insyaallah udah hafal semua, ya. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW bersabda, idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala, jika seseorang keluar dari rumahnya tidak safar atau lebih penting dari itu adalah safar. Nabi mengatakan jika seorang keluar dari rumahnya kemudian dia berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Doanya gitu. Bismillahirrahmanirrahim, 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, saya bertawakal kepadanya, ya. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Bagi orang yang berdoa seperti ini, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala yuqalu hina